Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh sahabat guru BK Belajar di seluruh Indonesia. Patutlah bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara ini. Senang sekali saya bisa bergabung di guru BK Belajar sesi ke-25 yang kali ini dengan tema sangat menarik sekali. Pemanfaatan aplikasi Flyer Maker dan Poton dalam inovasi media BK. Sebelumnya perkenalkan saya Indira Ratnapuri selaku guru BK di SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang. Di sini saya akan memimpin sebagai moderator mulai dari awal hingga dengan akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, menyempatkan hari minggunya untuk belajar mencari ilmu di acara BK Belajar. Tentunya tak kuasa dengan rahmat Allah. Oke, sebelum kita mulai acara, marilah kita supaya acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, untuk acara hari ini mohon ya untuk semua mematikan audionya terlebih dahulu, mematikan mic-nya terlebih dahulu. Sudah semua kayaknya ya. Oke. Untuk yang pertama yaitu sambutan dari Creative Director yang di sini diwakili oleh Ibu Jani. Oke. Kami persilakan Bu Jani yang cantik jelita. Oh, saya pikir Isna nih. Mbak Isna sudah katanya Mbak kemarin. Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, semoga bahagia selalu. Kita sudah masuk bulan ke-9 ya, semenjak pandemi ini diumumkan oleh WHO dan juga oleh pemerintah sebagai bencana global. Dan sekolah kita pun sudah sekira 8-9 bulan ini melakukan proses pembelajaran secara remote ya, secara jarak jauh. Mudah-mudahan proses yang kemarin dilalui itu bisa menjadi proses yang bermanfaat dan menguatkan kita, dan proses yang sekarang sedang dan akan kita jalani itu bisa lancar, selamat sentosa sampai akhir nanti. Ibu Bapak, kawan belajar di Guru BK Belajar, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan qadarullah hari ini kita sudah masuk sesi ke-25. Artinya walaupun kemarin sempat ada beberapa kali beberapa minggu kosong, mungkin 2-3 kali, paling tidak berkah dari pandemi ini adalah kita bisa belajar sekira 25 kali pertemuan untuk sesi yang rutin per minggu. Belum lagi dengan tambahan sesi lain yang dilakukan oleh Guru BK Belajar, kita ada kismis, kajian psikologi humanistik, dan juga baru 2 sesi inspirator yang mungkin nanti akan diadakan kembali. Perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ketika kita memulai komunitas ini sebagai sebuah community of practice ya, komunitas praktisi, tidak pernah terbayang sedikit pun saat itu bahwa kita membentuk ini sebagai komunitas belajar yang independen, dan ternyata hari ini pemerintah menggunakan media komunitas praktisi ini untuk menjadi kelompok-kelompok belajar mandiri bagi para guru yang terbentuk di dalam program pendidikan guru penggerak. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik ya. Di satu sisi, ketika kita tampil sebagai komunitas praktis yang independen, kita juga pernah ditanya oleh beberapa kawan-kawan yang mengembangkan komunitas secara formal, ini apa sih Guru BK Belajar, buat apa gitu fungsi dan lain sebagainya. Tapi ternyata tren menunjukkan justru pemerintah melihat
bentuk komunitas praktisi ini lebih cocok untuk dikembangkan dalam pengembangan organisasi guru di Indonesia. Karena dengan komunitas praktisi ini, guru tidak terlalu terikat pada sekat-sekat formal, karena ada beberapa ciri komunitas praktisi yang ternyata itu tidak atau belum tidak terwadahi di dalam organisasi yang lebih formal. Salah satunya adalah di komunitas praktisi ini, para member tidak terikat seperti di komunitas formal. Kemudian di sini juga ada kesamaan intensi, kesamaan minat, kesamaan fokus yang di sini lebih praktis, tidak melulu kepada hal yang ini kebijakannya harus seperti ini gitu. Jadi ada media-media kreativitas yang ternyata lebih banyak terakomodir dalam bentuk komunitas praktisi. Mudah-mudahan ini pun bisa menambah semangat kita semua untuk sama-sama menjaga intensi kebergabungan kita di sini di Guru BK Belajar, karena saya yakin insya Allah kebergabungan kita di sini bukan untuk sesuatu kepentingan di luar daripada pengembangan profesi kita sebagai guru BK Belajar, guru BK yang selalu belajar supaya bisa mantap dalam melayani peserta didik dalam kondisi apapun. Itu saja mungkin kawan-kawan dari kami selaku Creative Directors. Semangat belajar terus, karena guru apapun perannya, baik itu guru mapel, guru BK pun, di dalam guru BK sebagai salah satu jenis guru, mereka yang belajar pasti akan senantiasa berhasil membelajarkan. Itu saja dari kami. Semoga tetap sehat, bahagia selalu bergabung di Guru BK Belajar. Kita bersama berdaya, berkarya, dan bermakna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jani. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa BK Belajar ini luar biasa yang menggagas. Ada 4 Sri Kandi cantik-cantik tanpa cowok loh ya. 4 Sri Kandi cantik. Ada Mbak Santi, ada Deisna, ada Bu Lydia, dan ada Bu Nurjani. Saya akui ini hebat, luar biasa. Semoga ilmunya juga diturunkan kepada kita semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan dulu ya tentang profilnya narasumber kita. Narasumber kita tidak kalah cantik. Salah satu Sri Kandi yang saya sebutkan 4 tadi. Mohon bantuannya untuk men-share. Bentar ya, Mbak. Udah tampil ya? Ya, yang untuk punya Mbak Lydia. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, Mbak Lydia Ardian MC, ya, dari SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Ya, hobinya menulis, membaca. Pelatihannya sangat banyak sekali ini. Ya, pendidikannya di SMA 1 Medan, S1 Psikologi USU, dan S2 Psikologi UMA. Riwayat pekerjaannya, wah, luar biasa. Karya tulis, dan juga tugas tambahan. Tidak hanya itu, tapi prestasinya. Finalis Lomba Inovasi Guru Nasional 2019, Anugerah Bupati Guru Kreatif Inovatif 2019. Ya, itulah pemateri kita pada pagi hari ini. Perlu diketahui bahwa media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan. Media yang menarik akan mempermudah penerimaan untuk fokus dan mencerna informasi yang disampaikan. Layanan BK bisa disampaikan secara langsung atau melalui media. Tentunya dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk memperbarui media yang digunakan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Ya. Salah satunya yaitu pemanfaatan Flyer Maker aplikasi Poton. Oke, seperti apa? Mari kita saksikan bersama pemaparan materi dari Ibu Lydia MSI. Kami persilakan Ibu Lydia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, saya sehati sama Ibu Indira ini pakai merah-merah biar semangat. Semangat. Silakan, Mbak. Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ini kan sifatnya sharing, berdiskusi. Jadi kalau nanti saat penyampaian misalnya ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, mohon segera diluruskan ya, nggak apa-apa. Pakarnya kok. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, judul kita hari ini pemanfaatan aplikasi Player Maker dan Powtoon dalam media layanan BK. Sebelumnya yang harus diingatkan dalam membuat layanan adalah tentunya diawali dengan kebutuhan dulu siswanya, lalu disesuaikan dari kebutuhan ini adalah tujuan pemberian media tersebut dan pastinya isi medianya apa, pesan atau materi yang disampaikan dalam media. Nah, pertama sekali saya mau bahas yang tentang Player Maker. Player Maker ini kan aplikasi membuat poster. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nanti setelah ini kita coba membuatnya melalui HP karena ini aplikasinya sangat ringan. Saya selalu bikinnya tuh di HP sambil makan, sambil duduk di angkot. Jadi membuat mungkin banyak aplikasi lain dalam membuat poster seperti ada Canva, ada yang lain-lain banyak. Nah, tapi kenapa saya memilih untuk berbagi tentang bagaimana pemanfaatan dari Player Maker ini adalah menurut saya ini lebih simpel karena bisa di HP, bisa sambil bekerja yang lain gitu. Nah, contohnya seperti ini nih, kebutuhannya dalam poster ini misalnya. Nah, siswa banyak yang belum tahu cara menjaga student well-being ini sebetulnya apa misalnya ya. Nah, terus tujuannya dari pembuatan poster ini ya tentu saja siswa nantinya dapat menerapkan langkah-langkah menjaganya seperti apa. Nah, materinya langkah-langkahnya disebutkan di situ seperti menjaga jarak fisik, harus apa, rutin berkomunikasi misalnya. Nah, dan harus tetap merasa bahagia. Jadi disampaikanlah melalui poster ini seperti ini. Ini contohnya, contohnya seperti itu. Nah, ini terinspirasi sama kegiatannya Mbak Santi ini, pertolongan pertama pada kegalauan. Jadi Mbak El, dibesarin dong. Oh iya, oke. Sorry. Nah, ini nih contohnya misalnya poster seperti ini, pertolongan pertama pada kegalauan. Apa sih galau tuh? Nah, kita buat aja di sini singkat. Galau, halu, gabut. Misalnya anak-anak sekarang kan pakai bahasa istilah seperti ini. Betul, harus ngapain? Nah, hubungi gurunya, misalnya nomor teleponnya, disertai keterangan. Jadi, media untuk poster ini bisa macam-macam juga, tergantung tadi kebutuhan dan tujuannya apa. Nah, kalau yang di sebelah sini nih, saya bikin dulu di awal-awal pandemi. Nah, cara mengurangi resiko infeksi virus corona. Nah, harus apa? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tadi, dengan tujuannya, lalu baru kita lahirkanlah materi dalam bentuk poster seperti ini. Itu saja sih sebetulnya langkahnya, dan termasuk juga nanti saat membuat animasi, langkahnya hanya ini saja. Hanya saja dikembangkannya ini yang tergantung kreativitas dan persepsi Bapak Ibu juga lah. Nah, oke. Saya stop sharing. Nah, sekarang saya coba untuk kita bareng-bareng bikin flyer pakai aplikasi di handphone. Pertama sekali, Bapak Ibu silakan klik Play Store. Tunggu ya, saya pindahin dulu ininya. Oke, mari kita bersama-sama ini menghasilkan karya ini sesuai dengan tujuan Guru BK Belajar. Apa dulu ini Mbak Lydia? Pertama-tama
Kita masuk dulu. Tunggu, ekoin ya. Silakan Bapak Ibu langsung mengambil HP-nya. Mari kita langsung action di sini. Nah, pertama buka menu Play Store. Ketik di atas Flyer Maker. Oke. Nah, aplikasinya lambangnya hitam seperti ini yang saya gunakan. Jadi banyak aplikasi pembuat flyer yang lain tuh banyak, tapi saya pakai yang ini dan kita bahas hari ini yang ini. Oke. Nah, jadi kalau belum diinstal nanti ada tulisan install. Ada tulisan install di sini. Nah, kalau saya karena sudah ada, nah dia malah minta update. Ternyata belum diupdate. Nah, oke. Oke, nanti kalau sudah terinstall dia muncul, nah lambangnya seperti ini. Flyer Maker ini enak dipakai tapi ada kekurangannya, banyak iklannya. Banyak iklannya. Dia bisa juga diakses lewat ini ya, lewat laptop flyermaker.com. Tapi saya lebih suka dengan yang tampilan ini. Nah, ini menu utamanya. Sebentar, saya mau coba biar nggak echoing gimana ya. Bentar ya, Mbak. Iya. Sambil menunggu, kita sabar, Mbak. Yang penting dapat ilmu. Oke, sepertinya udah aman. Kita ulang ya. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini. Jadi yang paling bawah, ini ada tulisan template, lalu di sampingnya ada create, lalu ada kategori, ada search, ada my design. Nah, kalau template, dia tampilannya sudah ada seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih saja yang kira-kira apa sih yang bisa dipermak. Nah, kalau orang Medan itu bilangnya dipermak. Bilang ini apa? Nah, dimodifikasi. Nah, ya. Nah, kayak tadi tuh saya bikin fotonya Mbak Indira tuh tadi pakai yang ini. Yang tadi untuk tampilannya. Nah, oke, terus nah, ini juga bisa pilih kategorinya. Ada yang ini kan over and sales, ada yang fashion, ada yang education nih. Jadi ada beberapa template yang bisa tinggal edit, tinggal pakai. Nah, masalahnya adalah dia ada yang pro. Kalau yang pro itu tidak bisa dibuka. Bisa dibuka, tapi ada iklan atau berbayar. Nah, ada trik tersendiri kalau saya memakai yang pro ini. Saya buka, lihat iklan, tapi nanti saat nyimpan kan nggak bisa. Jadi saat nyimpan saya gunakan aplikasinya screenshot. Jadi pakai screenshot untuk mengatasi itu. Jadi triknya seperti itu. Biar iklannya nggak masuk ya, Mbak? Supaya kesimpan. Karena dia kalau yang pro kan harus bayar dan nggak bisa nyimpan memang dia. Jadi biar kesimpan udah capek di screenshot aja. Tinggal tarik betul, 3 jari. Nah, sementara kalau misalnya kita mau buat dari awal sekali, kita pilih yang menu paling kanan ini, My Design. Oke. Sorry. Kok My Design? Ini yang sudah dibuat. Nah, sorry, kita klik di Create. Nah, di Create ini kita pilih dulu mau ukuran apa. Ada pilihannya. Misalnya mau dipostingnya nanti di Instagram karena siswanya misalnya banyak pakai Instagram, ya udah boleh di Instastory-nya ada ukurannya atau di Instagram Square-nya ada, yang potret juga ada. Atau mau ambil yang standar saja. Atau mau, nah ini jadi ada pilihannya. Jadi nggak ini.
nggak bingung. Hmm. Udah tahu media mau menyampaikannya lewat mana, bisa seperti ini. Kalau lewat WA atau lewat media sosial lain, lebih pakai yang standar aja. Standar ya Mbak. Nah, sekarang tampilannya di standar, sama ya, ada 5 fitur di bawah sini. Sebetulnya, ini saya kayak ngajarin ikan berenang deh, bener. Enggak Mbak. Tenang aja Mbak. Oke. Nah, untuk kalau saya pertama sekali sukanya milih background dulu. Nah, background dipilihnya dari yang di tengah sini aplikasinya. Klik background. Nah, kebuka di sini pilihannya seperti apa. Ada yang warna saja seperti ini. Ya. Nah, atau mau ambil dari galeri, dari foto yang sudah kita simpan di HP bisa, pencet yang ini nanti. Atau mau yang sudah disediakan, di sini banyak yang disediakan. Tuh. Jadi mau latar kayak yang seperti tadi tuh ada, saya pakai yang ini, yang untuk galau gabut tadi tuh P3K, saya pakai ini. Nah, atau mau yang lain-lain. Nah, banyak sekali pilihan background, nanti Bapak Ibu bisa diintip-intip sendiri. Disesuaikan dengan selera hatinya seperti apa. Dan ya. disesuaikan juga itu tadilah dengan tema ya, tema dan topiknya seperti apa. Nah, untuk saat ini kita coba. Nah, nanti tetap bisa diganti ya. Nanti misalnya udah hasil akhir terus nggak srek, mau ganti lagi, boleh, silahkan. Tinggal diklik saja. Ini kita contoh, saya ambil yang ini aja dulu. Nah, ini yang nggak enaknya nih, banyak iklannya. Tapi iklannya hanya sekitar 5 detik kan kok. Sorry. Iya Mbak. Oke. Nah, misalnya saya pilih ini. Terus kita nih kebutuhan muridnya apa ya? Yuk sama-sama. Kira-kira apa? Cita-cita masa depan. Cita-cita masa depan. Jurusan atau jurusan yang dipilih. Apa ya? Kalau jurusan yang akan dipilih kayaknya agak panjang materinya. Nanti kita bahas di animasi ya. Apa? Ayo coba. Okay. Boleh ada ide enggak ya? Misalnya jaga kesehatan kali ya. Yang boleh. Jaga kesehatan. Misalnya, nah, jadi di teksnya kita pencet tadi yang, kecepatan mungkin. Tadi ini huruf T yang di bawah untuk input teks. Jadi pencet input teks. Ya, teksnya. Terus ketik misalnya cara jaga kesehatan selama pandemi misalnya lah ya. Berarti nggak cocok nih sama layarnya, sama latar tadi nih. Nggak apa-apa sudah Mbak. Oke. Nah, ini menu ada di bawah sini. Bisa diedit tadi tulisannya, dinaikin, diturunin nih ya. Nah, ini naik turun atau ke kiri ke kanan penyesuaiannya, atau memang mau tarik langsung ditahan gitu ya, diklik ditahan naik langsung. Bisa juga diputar-putar ke kiri ke kanan, mau mereng kiri kanan. Misalnya nih bisa juga pakai menu ini, rotation, gedeinnya pakai size, lalu ada ganti warna. Nah, ini saya suka nih ganti-ganti warna. Kalau kuning itu warna komplement, biru ya katanya ya, biar kelihatan. Nah, fontnya juga bisa diganti. Nih, misalnya mau apa, ada di sini pilihan fontnya banyak. Ya lumayan lah. Bisa untuk berkreativitas sesuai dengan keinginan tadi ya, sesuai dengan kreativitas ya. Yang harus diperhatikan dalam memilih warna dan latar ini yang kontras yang terbaca. Jadi tulisannya misalnya terlalu cantik sekali juga kalau tidak terbaca tidak ini akan mengurangi
efektivitas dari poster tersebut. Oke, ya. Nah, mau rata kiri, rata kanan, mau pakai underline, mau hurufnya naik turun, mau hurufnya seperti apa. Nah, di sini boleh dipilih di style ini. Nah, ini yang saya bilang. Saya suka pakai ini, agak menghemat space dia karena kan dilingkarin di gambar seperti yang poster yang kita edarkan tentang kegiatan ini. Nah, jadi ini diputar kan, putar, nah bisa sampai lingkaran. Nah, cuma ini nggak bisa disimpan. Bisa kita edit tapi nggak bisa disimpan. Nah, cara mengatasinya adalah tadi tuh. Kalaupun ini disimpan, nanti hasilnya lurus lagi. Hasilnya lurus lagi kalau disimpan nanti di aplikasi. Jadi sarannya adalah di screenshot setelah selesai. Ya, seperti itu triknya. Iya, Mbak. Sip. Saya belum dapat. Kemarin teman ada yang nyarankan ada aplikasi apa gitu. Jadi semua yang pro dengan aplikasi tambahan itu di handphone bisa kebuka semua tanpa bayar. Oh gitu ya Mbak ya. Tapi perlu itu nanti. Iya, saya coba belum berhasil. Jadi nanti kalau sudah berhasil saya tularkan kembali. Oke, siap Mbak. Siap. Nah, jadi kalau untuk huruf-huruf ya seperti inilah mengeditnya. Nah, kemudian misalnya mau ditambahkan gambar apa yang mau ditambahkan kira-kira ya. Nah, tinggal ambil saja mau misalnya gambar diri saat ini juga berarti pencet yang capture image. Tapi kalau mau pilih gambar yang sudah tersimpan di handphone, nah seperti ini banyak. Yang berarti yang di handphone keluar semua. Nah, misalnya saya mau pasang gambarnya Mbak Indira. Iklan ini Mbak. Iklan nih. Nah, terus misalnya saya mau crop. Nah, tinggal dipilih saja di sini. Jangan takut salah kalau coba aplikasi itu mainkan saja, coba aja sepuas hati, nggak apa-apa asal nggak pencet share, itu akan terbagi. Betul sekali. Share jadi, Facebook ya biasanya ada. Jangan takut. Instagram. Bahkan untuk aplikasi ini kalau mau nge-share itu dia akan konfirmasi 2 kali, jadinya kita jadi agak aman dikit. Iya. Nah, misalnya saya mau fotonya, nah bentuk apa ya, lingkar-lingkar atau mau belok-belok atau mau apa? Sukanya melingkar sih ya. Yang mudah Mbak kayaknya Mbak. Iya. Nah, sabar ya. Nah, iklannya. Iya, iklannya 5 detik. Nah, misalnya saya mau bikin bersama guru BK Ibu Indira. Terus saya bikin sorry. Ini tangan jempol semua ini. Jadi waktunya memang Mbak. Oke. Indira apa sih namanya Mbak? Ratnafuri. Oh iya, Ratnafuri. Kan kecepatan. Oke. Nah, misalnya seperti ini, terus yang seperti tadi mau dilengkung-lengkung atau mau apa, mau bikin keterangan ini guru BK-nya nomor teleponnya di mana, boleh. Oke. Atau siapa yang buat mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kemudian kita ketiklah pesannya di sini dan masukkan lagi foto-foto yang diperlukan. Misalnya jaga kesehatan tadi apa. Makan teratur, istirahat misalnya. Istirahat cukup, olahraga. Iya, ini masing-masing tulisan bisa edit lagi, ganti warna misalnya ya. Dengan font yang lucu lah. Nah, misalnya. Kalau mau pakai yang ini lagi saja tinggal diklik yang di atas ini untuk copy. Kemudian diganti kata-kata. Iya. Nah, terus ya tinggal edit, klik edit kan. Nah, misalnya tadi olahraga. Ampun. Nah, ini nih. Nggak enak nih. Kalau sharing screen HP ini suka gini. Iya, Mbak.
Olahraga. Teratur misalnya. Ya, oke. Nah, terus misalnya mau dipasangin gambar atau lingkaran atau apalah ya. Coba dulu basic. Misalnya mau diedit lagi. Ini nih kelihatan nggak nih segitiga yang lagi saya bawa-bawa? Iya, kelihatan Mbak. Nah, oke. Ini misalnya saya mau nutupin daerah sini deh, biar nanti saya mau pindahin foto Mbak Diranya di sini. Oh, oke. Misalnya. Nah, si latar ini tadi kalau dipencet kan kehilang tuh ya fotonya Mbak ya? Iya, iya Mbak. Nah, terus kalau mau saya ganti warna lah, misalnya biar agak ngecas, biar agak kontras dengan ini. Nah, misalnya saya mau pakai ini. Nah, foto yang tadi hilang kemana dong? Nah, ini nih yang layer, ini yang gambar layer ini. Layer. Ini yang di atas, kelihatan ya kursor saya nunjuk. Iya, iya Mbak. Nah, ditariklah si gambarnya ke atas, muncul lagi, tinggal gitu. Nah, jadi kalau posisinya nggak mau diganti-ganti, ini kan ada lambang gembok. Iya. Nggak diklik lambang gemboknya. Nggak ada passwordnya tapi? Nggak ada, dan dia nggak akan tergeser lagi. Jadi dia nggak geser. Iya Mbak, iya Mbak. Jadi dia nggak geser lagi nih. Mau diacak-acak juga nih misalnya ya, saya tarik-tarik nih juga dia nggak akan tergeser lagi. Khusus gambar. Jadi kalau mau bikin layer berapa gambar dikumpulin, nah bisa dengan tadi bantuan yang tadi. Terus dikunci semua ya? Boleh dikunci. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak pas di situ mau dibuka lagi, udah tinggal buka lagi, tinggal klik tadi buka lagi. Seperti itu. Begitu saja pembuatan dengan Flyer Maker ini gampang kan Bapak Ibu? Nah, memang sangat efektif ya. Efektif, efisien juga melalui HP bisa loh Mbak, tanpa harus membuka laptop terlebih dahulu. Iya, jadi kayak saya misalnya kan dari sekolah ke rumah itu kan paling cepat 75 menit baru nyampe. Jadi bisa kadang-kadang sampai 2 jam gitu kan di jalanan. Daripada bengong-bengong nanti bisa menghasilkan satu media seperti ini. Ini juga bisa dibuat tugas untuk siswa juga ya. Misalnya siswa membuat poster tentang anti narkoba. Saat kita memberikan layanan klasikal, kemudian anak-anak diberi tugas menggunakan flyer tentang anti narkoba. Nah, nanti kalau udah selesai nih, misalnya kita anggap sudah selesai, tinggal kita klik save. Nah, di sini ada formatnya, mau format JPEG, mau format PNG atau PDF. Nah, di sini yang saya sukanya sudah dari HP juga sudah bisa PDF-in. Jadi hasilnya bisa PDF dan bisa dipilih. Tinggal di save saja, klik save, dia akan loading. Nah, iklan lagi. Iklan lagi. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, dia akan konfirmasi kalau mau di-share, klik share-nya. Bisa ada medianya langsung dipilih di sini, mau di-share di mana? Facebook, Instagram atau di mana? Silakan. Oke. Kalau tidak ya sudah selesai. Nah, selesai. Cukup mudah untuk aplikasi ini. Ya, benar sekali Mbak. Iya. Dan tidak repot, tidak harus buka laptop. Tinggal menyiapkan apa yang akan mau ditulis, kemudian tinggal copy juga bisa kan ya, misalnya. Copy kemudian ditaruh di aplikasi itu. Oke. Semoga bermanfaat. Yang kedua kita masuk. Kita nantikan yang kedua. Aplikasi Powtoon ya Mbak? Powtoon. Nah, dalam membuat aplikasi animasi ini juga kan bisa macam-macam. Bisa misalnya PowerPoint presentation aja, bisa memang mau bikin satu cerita animasi, boleh. Nah, sebelum membuatnya sama tadi, tentukan dulu kebutuhan siswanya apa, tentukan dulu tujuan-tujuannya apa, baru buat masuk ke materinya. Nah, tapi kalau di animasi agak ribet, materinya bisa kita rincikan melalui storyboard atau storyline. Jadi dibuat dulu, dia kan tampilannya kayak slide juga ya.
Iya. Jadi slide 1 kira-kira apa yang mau ditayangkan di situ, apa yang mau ditampilkan. Lalu slide 2 apa lagi yang mau ditampilkan. Seperti itu sampai selesai. Nah, sekarang kita coba saja terlebih dahulu. Semoga sinyalnya bersahabat. Nah, kliknya di sini powtoon.com. Banyak juga ya media animasi yang lain kayak Xpli, ada Dudlify yang kemarin minggu lalu tuh kita udah coba. Iya. Minggu ini kita coba dengan Powtoon. Powtoon. Iya. Powtoon. Nah, karena saya sudah nyimpen, sudah login dan nggak keluar-keluar, jadi begitu diklik tuh langsung masuk ke akunnya saya. Masuknya gampang kok, tinggal login dengan email, dengan Google, dengan. Nah, kalau di sini 3 hari pertama itu free, boleh memakai aplikasi yang manapun, mau pakai fitur manapun. Tapi hanya 3 hari. Setelah 3 hari registrasi maksudnya ya, Mbak? Iya, setelah pertama kali pakai. Setelah 3 hari masih bisa pakai, masih bisa ini, tapi yang item-item pro sama ya, item-item pro tidak bisa dipakai. Kalau mau bisa dipakai, tapi saat mau dipublish, saat mau dipublish atau mau di-share ke YouTube atau ke Facebook nggak bisa. Harus berlangganan, dia akan minta berlangganan atau minta dihapus item-item pro tadi. Jadi kan ribet. Nah, iya. Tapi yang enggak pro kan ada toh, Mbak? Ada. Nah, yang enggak pro sendiri alhamdulillah udah cukup memadai untuk membuat ini. Nah, kalau di awal sekali membuatnya kita bisa klik dari create aja. Mulai dari awal. Nah, kita pilih mau ukuran apa. Kan kalau di Instagram dia square ya. Iya. Nah, kalau misalnya harus diingat juga mau postingnya nanti di mana. Sebetulnya ini cuma bisa diposting di YouTube sama di Facebook. Di Instagram kemarin saya ngintip sih belum ada, cuma nanti kita coba. Oke. Kita coba aja yang biasa ya, yang 16 banding 19. 16 banding 9. Nah, loadingnya agak sabar. Tergantung internet. Kalau yang online seperti ini rata-rata, dan kalau saya bandingkan yang Xpli dengan yang Powtoon lebih kencang Powtoon sih sebetulnya. Gitu ya, Mbak ya. Powtoon. Nah, kan ada yang suka pakai ini ya, pakai animasi tangan, itu juga bisa. Nah, di sini bisa pilih beberapa, mau yang modern age, mau yang whiteboard, mau yang kartun, atau mau bentuk infografik, atau mau bikin yang real. Kalau yang real itu gabungan video-video. Nah, untuk yang ini kita buat ini dulu ya. Yang whiteboard saja dulu ya. Oke. Biar ada tulisannya. Ada tangannya. Nah, ini slide pertama. Jadi sama kayak bikin PowerPoint pada dasarnya. Apa yang mau disampaikan. Dan selanjutnya si Powtoon ini juga kita bisa unduh sebagai PDF dan PowerPoint. Oke. Jadi saat mungkin keterbatasan sinyal atau nanti pas mau dipakai ini kali ya luring ya. Bisa juga menyiapkan presentasi dengan ini. Iya. Gitu. Nah, pertama misalnya nggak kelihatan karena ada. Nah, oke. Nah, sama di sini ada background, ada teks, ada karakter orang yang mau dimasukkan, ada properties, ada bentuk, ada gambar, ada video yang bisa diinput. Iklan, Mbak. Iya, iklan tetangga. Tidak tetangga nih, sorry ya. Nah, tidak masalah. Kena geber tetangga. Ada suara. Nah, dan ada special effect nanti. Nah, kita pilih misalnya, nah ini juga sudah ada template di sini. Misalnya mau bikin pendahuluan. Oh, di situ ya. Ya, jadi ada
intro. Nah, intro itu sambutan lah ya. Iya. Boleh pakai yang mana, boleh Awal. ambil yang sudah jadi misalnya. Tinggal pilih ya Mbak. Iya, tinggal pilih. Atau memang mau bentuk yang dari kosong sama sekali, bisa. Pilih Kalau aja Mbak. pilih aja biar gampang. Nah ya, yang coba. Ini pro tapi. Dua bonekanya. Nah. Oke. Apa suara saya terdengar? Iya Mbak, terdengar Mbak. Maaf, saya iklan ini, ada si kecil. Enggak apa-apa. Guru BK Belajar, Guru BK Belajar. misalnya sesi 5. Oke, nah misalnya seperti ini. Iya. Lalu kita mau nambahin apa lagi nih? Tulisan lagi kah? Oh, foto bisa foto ya? Foto bisa Mbak, bisa. Foto tuh bisa. Nah, klik aja My Image. Nah, ini kebetulan udah ada beberapa yang saya masukin kan. Nah, jadi, kita masukin lambang guru BK Belajarnya. Nah, tinggal edit geser aja, iya, tinggal geser sesuai keinginan. Kecil digedein sesuai keinginan. Oke, sudah. Terus, ini muncul di detik keempat, saya mau pindahin. Nah, pindahinnya di bawah sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pindahinnya. Ini berarti satu slide ini akan tayang 5 detik. Kalau mau ditambahin, tinggal klik tambah. Nanti akan lebih panjang tayangnya. Iya. Dan kalau mau disesuaikan mana yang muncul duluan, mana yang keluar, nah bisa dari sini juga. Ada maksimalnya nggak satu kali tayang, Mbak? 20. Satu slide 20 detik. Satu slide ya? 20 detik. Oke. 20 detik. Nah, terus kalau mau rekam suara, tinggal pencet di sini. Kalau mau rekam. Atau masukin suara lah ya. Masukin suara. Oke. Bisa di sini. Nah, ini ada voice over. Voice over ini berarti kita ngerekam. Dan diperhatikan ini yang atas entire Powtoon. Berarti semuanya. Jadi kita ngerekam di sini, masukin musik di sini untuk seluruh rangkaian Powtoon ini nanti. Kalau di yang current slide, berarti untuk slide ini saja. Lebih enak sih yang di current slide. Nah, klik record. Oke, record. Terus start. Assalamualaikum, selamat pagi para guru BK Belajar seluruh Indonesia. Nah, Waalaikumsalam. Misalnya seperti itu aja. Selain menyimak ini Mbak, saking termendungnya. Aduh, semoga nggak bosenin ya. Insya Allah enggak. Oke, terus klik save. Nah, misalnya slide 1. Save, dia akan tersimpan. Kita tutup. Nah, terus sekarang kita mulai dari awal. Ditayangkan. Nih, pencet tanda play ini. Play. Assalamualaikum, selamat pagi para guru BK Belajar. Nah, jadi suaranya agak telat kalau lagi review gini. Tapi nanti saat di publish biasanya sih pas. Pas ya Mbak ya. Jadi diperhatikan kalau misalnya ini 6 detik, berarti ngerekamnya juga jangan lebih dari 6 detik. Dia otomatis akan kepotong. Kata-katanya juga enggak banyak ya, kepotong pasti nantinya. Nah, kalau kata-katanya juga bisa disesuaikan. Tadi kan, mana yang ada kata-katanya. Nah, ini kata-katanya mau diedit misalnya, beri efek khusus. Nah, pencet di sini. Misalnya tadi yang mau,
kasih tanda tangan, tulisan pakai tangan. tulisan pakai tangan, ambil yang ini. Tuh, terus udah selesai. Kita coba lagi. Mau ganti-ganti juga dipencet yang lambang tadi tuh ya. Lambang apa sih bilangnya? Lambang setting. Nah, ini ya. Nah, ini. Seperti ini. Coba kita mulai lagi. Oke. Nah, itu keluar tangannya tuh. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi para Suaranya. guru BK Belajar. Suaranya Iya, agak oke. cempreng, mohon maaf ya. Oke. Bisa. Nah, seperti itulah dia. Nggak susah-susah. Kita Dan video ini memang harus ambil dari sini ya Mbak ya. Misalnya video ini dari kita nyimpen di Bisa, HP itu bisa nggak? bisa, Oh bisa. bisa. Oke. Tapi kalau simpan dari HP ya otomatis pindahin dulu ke laptop ya. Oh gitu ya. Karena untuk aplikasi ini hanya bisa dipakai di laptop atau di komputer, tapi nanti kalau udah jadi baru ada aplikasi, cuma aplikasi nonton Pautun doang di HP yang terkonek ke akun kita yang di sini. Nah, wah keren ini Mbak. seperti itu. Jadi kekuatan dari si animasi ini sebetulnya ya mau bentuk seperti apapun, yang penting menyusun storyboardnya dan sesuai dengan tujuan tadi tuh. Nah, iya, itu yang benar-benar harus dipikirin, diperhatikan dulu, diperhatikan lebih lanjut. Iya. Nah, oke. Oh, tunggu dulu. Mungkin ini ya, kan suka banyak yang bingung tuh, teman-teman tuh banyak yang bingung pas saya nge-share-nya gimana sih? Iya betul. Nyimpannya gimana sih? Nah, sebetulnya dia akan ter-save otomatis tuh tiap berapa detik gitu. Nanti save. Nanti di sini ada nih tulisan save. Ini kalau misalnya dia muncul berarti belum di-save, tapi kalau udah redup, nah ini kan. Nah, dia per berapa detik dia minta save. Nah, kalau mau preview kita ngintip yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Ini kan bisa enggak hanya satu slide ya Mbak ya, bisa beberapa bisa slide ya. Bisa banyak banget, bisa. Kemarin saya coba tuh 20 slide bisa. Bisa ya. Cuma satu slide-nya maksimal 20 detik 20 gitu ya. 20 detik, iya. Oke. Jadi sekitar berapa ya? 5, coba kita cek lagi. Jangan-jangan udah nambah. Terakhir sih saya cek 20 detik paling maksimal. Oke. Kita coba. Nah, ini 20 detik. Satu slide cuma 20 detik. Ini seumpama kita buat materi diberikan ke siswa bisa melalui WA atau gimana ya? Animasi. Kalau ini nanti animasinya sudah jadi, kita upload di YouTube, kita tinggal bagi linknya aja. Oke. Nah, caranya YouTube ya. Iya. Caranya ini. Nah, ini nih yang tadi saya bilang nggak enak nih. Dia akan minta upgrade atau minta remove. Nah, kita coba remove lah ya. Nah. Minta remove. Kalau minta remove apa sih yang hilang? Kita lihat dulu apa yang hilang. Orangnya yang hilang ternyata. Pagi, para guru ternyata orang yang hilang. Nah, orangnya juga di sini banyak pilihannya. Sebetulnya nggak perlu takut ya. Dengan tinggal nyari lagi. Iya, tinggal cari aja. Nih, ada yang free, ada yang pro. Kita pergunakan lah yang si free tadi. Yang gratis aja, Mbak. Iya. Nah, si ibu ini misalnya, nah dia ada juga kegiatannya. Apakah dia lagi marah, lagi sedih, lagi kaget, lagi bahagia, atau lagi ngetik-ngetik, atau lagi tidur, atau lagi meditating kali ya. Nah, kita ambil yang lagi meditating aja. Nih. Oh, si ibu yang ini nggak dipakai, kita tinggal hapus. Hapusnya tinggal klik dan delete aja. Oh ya, oke. Atau dibuka ini setting, kalau dibuka setting kan mana ya? Oke. Udah pause. Oke. Dibesarkan bisa. Ya, mau dibesarkan, mau dikecilkan. Nah, ini juga bisa kepotong-kepotong kok. Kalau misalnya kita taruhnya di bawah sini berarti cuma kepalanya aja nanti yang kelihatan di video. Mau di flip misalnya madep ke sana, dah bisa. Atau mengganti pose tadi. Nah, seperti ini.
Oke, untuk karena ini tadi whiteboard, warna nggak bisa diganti. Cuma bisa dilihat mau menerawang atau tidak dengan opacity. Nah, atau mau dikasih animasi lagi 5 detik atau seperti apa. Nah, setel waktunya. Atau mau dikasih layer. Nah, ini sama nih layer. Jadi kalau misalnya foto ada gambar di atas gambar lagi, kita Bisa mengeditnya dengan di sini bisa. Oh, Misalnya gambar yang ini mau hilang di detik kedua gitu. Terus iya. muncul lagi gambar yang lain Lagi. bisa. Oh, Atau misalnya mau bikin gambar, tunggu, saya biasanya tuh yang gini. Posenya dia lagi ngetik misalnya. Nah, dia lagi ngetik dengan muka cemberut. Kan ini otomatis perlu properti yang lain ya. Kita tinggal klik ini. Ya, kita cari aja. Ada komputernya di sini misalnya. Nah, ini ada si laptopnya. iya. Ini nih Mbak, ada yang bertanya ini Mbak. Foto Iya. buat via laptop ya, Kak Lady. Iya Pak Yami. Itu Hanya laptop yang bisa. biasa yang manggil Bu Lady. Tanpa melihat sudah paham. Nah, terus misalnya mau pasang meja, mana meja? Meja. Ini kan foto di atas foto nih. Gambar di atas gambar ya. Sorry. Iya. Saya kurang ini sih. kurang kreatif juga ini, aduh. Nggak apa-apa itu ya. Enggak apa-apa, kita sama Nah, belajar. ini kan jadi laptopnya seperti ke bawah ya, ke belakang. Iya, Nah, jadi ditaruh ketimpa. di atas. Kita taruh di atasnya tadi, buka setting, terus arrange ini. Nah, dia akan pilih mau paling atas, mau agak tengah, atau ke belakang banget. Nah, jadilah dia di atas meja. Enak sekali nih untuk animasinya. Nah, untuk proyek kerjaan anak-anak di rumah juga lucu sih sebetulnya ini. Iya, bisa misalnya, untuk tugas anak-anak. Iya. Misalnya, tadi kamu belajar apa? Kali-kali, misalnya coba bikin kali-kaliannya di sini, bikin video sambil rekam suara perkalian. Kalau anak saya yang kelas 3 SD. Oh, kreatif sekali ya. Supaya anak-anak semangat juga itu, Mbak. Iya, karena dia kan hobinya main tuh. Dan kalau disuruh apa nggak mau. Jadi ya triknya coba deh begini. Nah, udah. Misalnya kursinya. Seperti itu. Ini kita gedein. Kira-kira lah ya, pas lah ini duduknya. Nah, oke, bagus begitu. sekali. Menyusun-nyusun gambar di atas gambar. Nah, kalau sudah selesai, tinggal di-share. Nanti keluar menunya. Nah, ini sebetulnya sudah langsung tersimpan di Powtoon-nya. Nah, jadi tinggal klik link ini nanti kebuka dari menu browser. Nah, kalau misalnya klik publish, nah ini yang tadi saya bilang bisa dari ke YouTube. Atau nih bisa jadi bentuk PowerPoint presentation atau bentuk PDF. Tapi yang tertampil di PowerPoint dan di PDF-nya adalah layar akhir. Oh, begitu ya, Mbak. Tampilan layar akhirnya. Seperti itu. Tinggal misalnya, nah, coba aja ya. Gak apa-apa kan ya, satu slide ya? Ya, enggak apa-apa, Mbak. Kan belajar. Nah, Pak. Karena dia akan bergantung tadi tuh sama, nah ini. Ini kan YouTube saya sudah saya masukin nih, misalnya Dardian. Nah, tinggal setel aja mau publik atau mau unlist. Kalau unlist berarti hanya yang dapat link kan. Kalau yang berarti semua. Kalau misalnya takut belum pede, nah boleh di private. Private ya. Cuma kita saja yang melihat. Tentunya harus punya link YouTube ini, Mbak. Harus punya link YouTube. Dia biasanya kalau punya Google pasti connect ya. Connect ya. Biasanya kan karena satu ini. Nah, tinggal dipencet private, next. Nah, buat judul YouTube-nya apa? Uji coba. Nah, kualitasnya. Kalau dibuat private nggak bisa copy link ya?
nggak bisa copy link. Nggak bisa Di private. ngintip, iya di private. Jadi cukup kita yang punya channel saja yang Iya. kalau misalnya belum pede gitu Iya. ya. Atau kita betul, Mbak. mau download si video tadi tidak untuk di-share di YouTube, tapi mau kita share di grup siswa, misalnya mau di lewat WA. Kita harus pakai lagi aplikasi download YouTube. Download video. Oke. Download video baru ya nanti diberikan kepada siswa. Kan Karena ada ya aplikasinya. anak-anak kalau YouTube kayaknya ada yang nggak pede mungkin atau apa kan. Ya, bisa jadi begitu. Nah, Jadi ini sudah masuk. Ini sudah masuk di akun YouTube-nya. YouTube ya. Nah, kalau linknya baru bisa di-share di sini Facebook. Tapi ini kemarin ada menu baru, tunggu ya masih loading. Menu baru itu bisa dipostingnya di Facebook. Nah, mana ya? Jadi kemarin saya coba posting di Facebook itu bisa, tapi masuknya harus ke page. Jadi kebetulan page-nya Guru BK Belajar, saya coba kemarin dengan CV saya, jadinya masuknya ke situ. Oke. Jadilah, sudahlah masuk dia. Assalamualaikum, selamat dengan pagi suara yang para cempreng. Guru BK Belajar. Tapi merdu kok Mbak, tenang saja. Nah, inilah videonya seperti itu. Oke, nah, kalau sudah di-download tinggal kita edit-edit saja. Nah, kalau saya sendiri untuk di fotonya baru dikit, video yang dibuat nggak terlalu banyak. Nah, dia kesimpan di sini nanti. Nih. My button ya. Iya. Jadi apa saja yang sudah dibuat. Ada 14 proyek baru. Ini hebat, 14. Edit. Nah, jadi mungkin bisa ditayangkan, Mbak, yang boleh. Yang mana jadi, gitu, Mbak? Nah, di sini tuh kan macam-macam ya. Oke, macam-macam bisa dibuat. Kayak kemarin saya review buku. Saya males ngomongnya review buku. Udah saya bikin aja PowerPoint-nya gitu, terus saya rekam. Udah tinggal ditayangin misalnya. Jadi nggak susah. Kreatif. Atau yang ini kemarin tugas saat jadi pendamping guru penggerak. Oke, coba ditayangkan, Mbak. Ini Bapak Ibu guru BK bisa langsung ini praktek nanti setelah ini, Mbak. Iya, tunggu ini belum kasus saya. Oke, ini. Ya, masalahnya itu tadi ya, kalau dengan aplikasi online itu harus kencang sinyal. Iya, betul. Itu kunci utama. Dan untungnya udah masuk ini kuota. Tapi nggak bisa dipakai ini. Nah, Oke. Kita preview saja. Yang sudah dibuat oleh Mbak Lydia ini. Atau mau lihat langsung, nanti kita coba lihat yang di YouTube-nya seperti apa. Sama sih ya sebetulnya. Tapi sama gitu ya. Sama. Loadingnya ini yang nggak kuat ya. Nggak apa-apa. Memang sekarang ini tidak hanya punya kuota, tapi kuota yang maksimal. Apa? Jaringan yang maksimal, enggak hanya kuota 10 giga tapi percuma jaringannya enggak bagus lah. Iya. Ternyata coba kata kuncinya 2 ini. Iya, coba kalau di YouTube-nya lebih kencang kita putar YouTube-nya. Oke. Ini kalau saya ganti pakai YouTube, ganti screen ini di layar kelihatan kosong ya Mas ya? Iya, sekarang ini kosong. Oke. Karena tadi nggak sharing screen. Oke, udah ke. Ini tapi kebuka ya YouTube ya? Iya, YouTube tapi masih belum tampil, Mbak. Oke.
Nah, YouTube-nya Guru BK Belajar ini. Oke. Misalnya ya. Bapak Ibu dipersilahkan ya yang akan bertanya kepada Mbak silakan. Lydia, silakan di kolom Atau- chat boleh atau langsung bertanya, tekan raise hand. Sorry. Ini sekalian promosi. Ya, betul Mbak, sambil menyelam, Sekalian promosi. minum air. Waduh, kok bukan, kok nggak ada ya? Harusnya ada sih. Nah, coba yang lain aja deh. Tips nyaman di pesawat. Oh, itu dengan aplikasi Benime. Itu aplikasi Oh, Benime. lain lagi ya Mbak ya? Yang diajarin sama Mas Fajar. Oh, sudah dipraktekkan sama Mbak Lydia. Iya, langsung praktek, langsung saya buat di sini. Langsung. Biar Di sini afdol. Bapak Ibu guru juga bisa langsung praktek setelah ini membuat Nah, ini dia. animasi. Kelihatan. Ini misalnya ya. Yang pautun tadi nggak muter-muter. Nah ya kok lama sekali. Bersama saya Lydia Ardian, guru BK dari SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Kali ini saya akan membahas tentang merdeka belajar. Belajar adalah suatu kondisi di mana sekolah, guru, dan muridnya memiliki kebebasan untuk Suaranya merdu ini Mbak. kebebasan untuk belajar. Lalu, sebagai seorang guru, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan merdeka belajar? Simak tayangan berikut. Ininya terbaca ya pautonnya. Iya, itu yang susahnya. Biasanya ada yang enggak seberapa senang dengan ada tulisan. Akan dapat membantunya. Tapi tetap harus mengapresiasi memang dari mereka. Iya. Itu yang susah. Bukan bakat dalam diri anak yang kurang percaya diri. Jadi kadang-kadang diakalinnya itu yang kita ambil layarnya tuh yang bagian bawah tuh diakalin, nanti waktu kita edit ulang setelah diunduh kita potong. Bisa ya Mbak ya? Potong dengan aplikasi KineMaster, bisa pakai kalau saya pakai Power Director gitu kan, bisa di Iya. Tapi dengan tampilan begitu enggak masalah, memang ngambilnya dari foto. Iya. Cuma kalau untuk tugas kadang-kadang kayak kemarin di pembatik katanya nggak boleh pakai logo, ya udah terpaksa lah di edit, dipotong. Okay. Nah ini baru muncul malahan yang yang dipoto-nya. Fotonya. Oke. Sekian saja. Terima kasih, banyak sekali ilmunya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Sepertinya asik menyimak tadi Mbak Lydia. Atau jangan takutnya nih malah tidur ya. Jangan khawatir Mbak, tidak akan tidur, menahan 2 jam. Ini di kolom chat banyak sekali yang senang, tanggapannya bagus sekali, ilmunya. Kemudian sinyal, ada yang sinyal. Jadi kalau potong ini Mbak, ada dari Bu Ida Nurfarida. Jadi kalau potong buat videonya di PC bukan di HP, iya. Iya. Kalau di HP boleh pakai yang Mas Fajar ajarin tempo hari yang pas di seri ke-22 ya. Nah, itu pakai Benime atau Dudlify. Itu yang melalui HP ya Mbak ya. Iya. Jadi intinya ya sama lah, pokoknya tentukan dulu kebutuhan siswanya apa, baru kita buat tujuan membuatnya apa, lalu langkah-langkah kalau kayak apa ya, kayak RPL juga ya. Kalau mau bikin animasi itu jadi wah slide 1 nih misalnya anak-anak memahami dulu atau menjelaskan definisi misalnya, nah terus yang kedua apa, ketiga apa, baru apa nanti ajakan untuk dia menerapkan misalnya. Nah, harus bertahap seperti itu juga. Dibuatnya itu tadi melalui storyboard atau storyline. Ya. Bagus sekali. Ini sudah begitu tidak aja. Terima kasih ilmunya ini Mbak. Terima kasih ilmunya. Sepertinya teman-teman juga. Saya seperti yang saya bilang tadi nih, saya berasa ngajarin ikan berenang.
Ini sama Mbak Ibu. Najani langsung dipraktekkan ini Mbak. Harus langsung praktek ya. Iya Bapak Ibu silakan Ada nanti keren-keren. langsung praktek, siapkan saja apa yang akan diberikan seperti itu sehingga tidak ada halangan bahwa kita tidak punya waktu untuk memberikan di masa pembelajaran daring. Begitu ya Mbak ya. Iya, Tidak boleh. ada alasan. Jadi begitu banyak aplikasi yang bisa kita terapkan, banyak yang bisa kita Oke. praktekkan. Ayo silakan Bapak Ibu, tergantung kemauan sekarang, kemauan dan kreativitasnya masing-masing. Iya, betul sekali. Sip. Ya, Mungkin ada tadi terima Bapak Ibu kasih. yang sudah mencoba, mau di share screen? Silakan. Siapa tadi yang sudah mencoba? Mungkin Mbak Jani sudah mencoba ini nanti tadi. Mbak Jani udah master. Oh, udah master. Mbak Mungkin Jani tuh udah master. ditampilkan punya Mbak Jani yang sudah dibuat bisa sambil biar teman-teman juga tergerak, terutama saya. Malah malu. Mbak Jani tuh udah keren. Lah, Mbak iya. Isna, tuh Mbak Isna juga udah jago tuh. Ini bikin-bikin Mungkin. animasi, poster. Kita tuh jadinya ya, pandemi ini membawa hikmah. Kejar-kejaran dengan ilmu. Oke. Memahami berbagai macam aplikasi. Wah, Untuk coba bisa yang ini memberikan. apa, yang ini apa. Terus rekom yang ini atau yang mana. Ini Mbak Isna mau mau share screen ini kayaknya. Sudah buat ini kayaknya. Silakan Mbak Isna, mau Oh, share iya, ini jagonya ini. Main aja. Barangkali sudah nyoba mau berbagi di sini. Jadi tuh stoknya banyak tuh. Ayo. Ayo Mbak Jani, biar saya juga tahu ini Mbak Jani. Oke, untuk pilihan orangnya misalnya pakai foto gurunya bisa apa enggak? Bisa, Bu. Bisa. Tadi Mbak Fitri ini nanya. Iya gitu ya. Mbak Fitri nanya private, jadi nggak kebaca sama Oh, Mbak makanya Indira. lah ya. Saya kok enggak ada kelewatan. Bisa ya. Jadi kayak tadi misalnya di Pautun mau dimasukin foto orangnya, udah bisa masuk. Terus ya kita mau edit juga misalnya mau digambar dulu pakai tangan, baru muncul gambar asli bisa. Tinggal kita pilih saja nanti itunya tadi aplikasinya, pilihan settingannya. Oh gitu ya, ya. Jadi Bisa. kalau seolah-olah kan kita yang mengajar kalau foto kita yang diberikan di situ. Kadang-kadang perlu gini juga, kan pengen kan sekarang lagi gila-gila avatar ya, gurunya juga pada bikin avatar sendiri. Nah, avatarnya juga bisa disimpan dulu ke laptop atau ke ini, terus ya udah masukin ke situ jadi jadi ininya. Gitu ya. Bisa. Oh iya, banyak cara sekarang untuk memberikan layanan kepada siswa-siswi kita tentunya. Iya, terima Iya. kasih Bu Fitri. Oke, adakah yang lain yang mau berbagi atau bertanya sudah selesai? Udah pada ini canggih-canggih. Sudah kepingin nyoba ini Mbak, sudah kepingin nyoba, sudah kepingin mempraktekkan, sudah membuka-buka file ini. Mana yang akan saya buat seperti itu? Ya Bapak Ibu. Bagaimana? Lebih ke idenya itu tadi ya. Jadi harus disiapkan ya Mbak ya, apa yang akan itu dulu. Terus kalau yang untuk flyer Mbak Jani ini loh Mbak, Mbak Lydia, privat langsung sama narsumnya boleh ya? Oh Mbak Sri Suryani, ya beres Kak. Oh beres. Nanti kan juga ditayangkan di YouTube ya, kan bisa diulang, bisa ditonton ulang melalui YouTube seperti itu. Nah kalau yang Pautun sendiri kemarin saya di MGBK saya siarin tapi dari awal, jadi kayaknya pada susah gitu ya mereka, karena saya kan menerangkan bikin RPL-nya dulu loh, baru bikin storyline-nya dulu loh. Jadi kan satu-satu diperintilin kan, nah, baru bikin prakteknya. Mereka udah lemes duluan ngelihat RPL, kayaknya momok gitu. Ya, kebetulan Mbak Jan ini belajar itu mulai awal ya Mbak ya, harus RPL dulu, kemudian barulah, karena supaya tidak tertinggal, karena itu juga butuh ya Mbak. Kan bisa juga ini ditampilkan di print gitu, bisa kan ya? Bisa. Dibuat di lampirannya RPL kan juga bisa. Sebagai bukti. Kalau sekarang malah yang anak-anak PPL ngumpulinnya di drive kan, jadi tinggal diunduh dia. Dan memang harus pada bikin sendiri. Anak PPG kok PPL, gara-gara PPG-nya udah PPL jadi. Iya. Memang seperti banyak cara itu. Sekarang. Okay. Ini banyak ahli-ahli animasi nih. Pak Majid tuh udah jago tuh.
Mbak Isna, Mbak Jani, udah nggak usah ditanya lagi. Saya ngajarin ikan berenang hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa. Pak Nyami mungkin Mbak. Pak Nyami juga udah jago, Bu. Lah ya itu Wah, silakan Pak sih. Nyami. Kalau mau menampilkan silakan. Jago-jagonya. Ya, Bapak Ibu. Ini masih pukul sekian. Monggo silakan kalau mau sharing-sharing lagi. Masih lama ini, jangan khawatir, Mbak Lydia masih bersedia menemani kita semua di sini. Ini saya diajarin poton sama Jeng-El. Mbak Jani ini merendah ini Mbak Jani ini. Oke. Lucu ya. Sebetulnya kalau karakter di Powtoon itu lucu-lucu tuh. Dia kan tergantung pilihan. Coba saya share lagi ya. Mbak, coba. Biar ada yang lainnya dalam iya. arti gambar-gambar mungkin atau gambar karakternya itu lucu-lucu tuh. Ya, ini kan tadi kita milihnya yang story whiteboard ya. Nah, tapi kalau kita milihnya di sini Modern Age, nah pilihan karakternya lebih lucu. Kayak tadi saya kan dapet tuh yang ternyata ada yang pakai jilbab. Tentunya yang enggak pro ya, yang enggak pro. Iya, tentunya yang enggak pro. Pilih. Nah, ini misalnya yang terkait dengan kesehatan, kayak di masa pandemi COVID ini juga ada nih, kayak ada perawat pakai masker. Oke. Bisa milih banyak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi mau banyak-banyak orangnya dijajar juga sebetulnya nggak masalah. Ini kan tadi ya si ibu guru yang pakai jilbab. Nah, ini ada temennya. Nah, si temennya misalnya mau dibikin pose apa? Iya Mbak. Saya pose lagi tidur, lagi ketawa. Nah, lebih banyak di sini kalau tuh lagi marah, lagi bersin juga ada. Misalnya kita mau bikin tadi yang menjaga kesehatan, pakai masker. Kita mau kasih gambar orang bersin gitu satu, bisa kali ya? Coba kita tes. Coba dilihat. Kita tes jadi lucunya gimana. Slide 2. Tambahin aja slide kosong. Mana tadi yang bersin? Cuma ya itu tadi ya, harus buat yang suka cepet dengan ini koneksi yang karena aduhai. Iya. Nggak bisa offline nih Mbak, kan harus online. Iya. Nah, mana tadi yang bersin? Oke. Dia bersin, terus nanti temennya ada yang kaget, temennya mana ya? Kita pilih siapa ya temennya ya? Si Mbak ini aja. Kita bikin dia hadap-hadapan. Loh, ya kan bisa toh? Bisa. Terus kita bikin karena temennya bersin dia marah coba ya. Satu lagi. Atau takut. Secara tidak langsung memang saat ini kalau ada orang bersin kita otomatis kayaknya refleks. Agak menjauh refleks. Iya kan? Meskipun dia sudah pakai masker. Langsung ngelotot gitu ya. Ya, rasanya kayak gimana gitu. Padahal kan dia sudah pakai masker. Takut aja deh. Iya. Antisipasi aja. Dia takut karena dia nggak pakai masker. Temennya bersin pakai masker juga dia takut. Dia takut otomatis itu, Mbak. Nah, ini saya bilang kalau misalnya mau dipotong, nanti kan mau dipotong. Kalau dipotong itu kan berarti tetap 16 kali 9 ya. Jadi kira-kira ini kalau dipotongnya segini nih di batas ini. Ini kita kosongin juga sampingnya. Jadi nanti pas mau dipotong nggak kelihatan sama sekali. Oh, gitu ya. Triknya gitu. Jadi space yang kita pakai, space yang kita pakai yang di sini saja. Yang biar ujung tulisan sama itu yang bawah. Enggak. Iya. Oke, ya. Cak, bisa ditutup berarti Mbak ya? Bisa ditutup? Tutup sih nggak bisa, tapi kalau kita tutup bisa. Cuma kan kalau ditutup kalau kita pakai latarnya berbeda-beda,
ketahuan. latarnya warna-warni gitu kan harus milih susah juga Yang kan. sesuai. Jadi Oke. untuk lebih simpel sih saya mengakalinya dengan itu tadi. Jadi bidangnya saya kira-kirain aja, wah segini kali segini nggak saya pakainya di tengah sini. Jadi nanti begitu di Harus download. dicoba-coba terus ini Mbak, soalnya kan biar pas. Iya, jadi try and error. Iya, enggak sekali 2 kali, ini harus berkali-kali nih. Nah, misalnya belakangnya kita mau pilih gambar apa ya, latar belakangnya. Lokasi misalnya, lokasi di mana. Nah, ini bisa dipilih semua, mau misalnya lagi bersihin di kantor, lagi bersihin di sekolah. Atau Background-nya ya di kebun. dia malah manjat nih. Manjat kursi. Diturunkan. Diturunkan. Oke, dia saking takutnya sampai manjat kursi gitu lah ya. Iya, oke. Betul. Oke, tulisannya apa nih kita bikin? Misalnya, nah ini pilihan tulisan, mau judul besar, mau judul kecil, mau yang body text bisa. Apa? Maskermu melindungiku. Ya kan? Maskermu melindungiku. Oke. Mau digedein, tinggal di kira-kira aja size-nya atau mau klik tambah bisa, biar nggak kepotong, dilebarin. Kalau mau diganti warna tulisan biar lebih ngejreng. Biar kelihatan. Pakai warna apa ya yang kelihatan? Biru mungkin Mbak. Terlihat biru. Ya, oke. Atau mau ganti warna lain nih, banyak nih pilihan warnanya. Sebetulnya banyak. Nah, seperti ini. Terus tulisannya sendiri. Tadi kalau memang mau diganti nih banyak. Nah, modelnya. Tinggal dipilih saja. Harus rajin buka-buka sih, tapi kalau udah sekali, udah tahu ambil yang ini udah kebayang gitu kan, jadi lebih enak lah. Ini kan jadi kekecilan ya. Coba kita bikin. Besarkan. Gedein. Nah, terus diisi suara bisa kan? Diisi suara bisa, diisi lagu bisa. Terus ini kan tadi gambarnya seperti ini udah jadi ya latarnya ya. Kalau kita mau tambahin satu-satu tadi dengan klik properti ini juga bisa. Tambahin kursinya, tambahin pohonnya, tambahin bisa, dengan latar kosong pun bisa. Tapi kalau nggak mau ribet dengan gini langsung juga bisa. Tinggal menambahkan apa yang diinginkan. Contoh nih kita coba mulai. Nah, temennya bersin dia takut gitu ya. Iya. Ini kebetulan udah dimasukin suara musik. Musik seperti itu. Tinggal membesarkan suara, mengecilkan suara. Iya. Ada. Nah, mengecilkan, membesarkan juga ada di sini. Nih. Ini kan musik padahal saya cuma 27%, tapi rasanya gede ya. Tapi tadi enggak seberapa dengar Mbak itu tadi. Enggak seberapa dengar ya? Iya, enggak. Jadi bisa disetel di sini. Kalau dia musiknya jadi background, disarankan tuh di bawah 30. Jadi 5, karena kan dia hanya penggiring. Jangan sampai lebih gede musik daripada suaranya. Suara orangnya. Tuh seperti ini. Ya, begitulah. Enggak. Rajin kotak-katik aja sih. Iya. Coba. Rajin dicoba. Nah, terus. Ini nanti kalau misalnya mau dijadikan poster juga bisa. Tadi kan kita tinggal publish sebagai PPT atau sebagai PDF. Jadi kalau PDF ya bisa jadi rangkaian cerita e-book juga kan. Kayak apa sih bilangnya, kayak komik lah ya. Komik. Tapi enggak ya begini aja gitu. Bisa juga sih bikin komik dari sini dengan ini juga ada call out-nya gitu ya, logo call out. Logo call out.
yang logo tuh tadi tuh. Yang suara nanti tadi. Suka ngatak-ngatik. Iya, kalau enggak gitu enggak tahu kalau enggak dibuka. Oke. Nah, ini tadi misalnya mau ditambah properti apa. Tinggal pilih properti. Tambahin bintang, mau tambahin apalah. Ada mobil jalan kali di belakang gitu kan. Misalnya. Bisa. Atau yang ini. Nah, ini nih tadi saya bilang. Mana ya kalau ada bentuk yang animasi juga. Nah, ini saya bilang nih bisa jadi kayak percakapan ya. Seperti komik itu, Mbak. Iya, makanya kalau misalnya nanti jadi berangkai juga bisa menggunakan ini. Tinggal teks, nulis teks. Tinggal di iniin. Nah, oke, ini misalnya si temannya yang ngomong. Kita flip ke sana. Ini kita kecilin lagi misalnya. Iya. Ya, seperti inilah. Seperti komunikasi. Iya. Bisa nah, nanti diatur lebih lanjut lagi. Ini kalau yang kecil-kecil nih karena jaringnya jempol semua susah ya. Tinggal membesarkan fontnya ya. Kurang dikecilkan lagi. Ditengahin kali ya. Oke. Kalau memperbesar tempat bicaranya itu bisa enggak? Bisa banget. Bisa banget digedein lagi bisa. Takut tulisannya enggak jelas. Iya, enggak kebaca. Ya bisa. Okay. Bisa seperti itu aja. Terus ini kayaknya jadi samar-samar ya. Ini kita taruh paling belakang aja. Nah, biar tulisannya tampil ke depan. Nah, begitulah misalnya. Tambah kreatif ini di sini ya, seperti berbicara. Jadi nanti ya itu tadi karena pilihannya bisa disimpan lebih banyak dengan PDF, dengan ke YouTube sebagai animasi, terus bisa PowerPoint presentation juga. Jadi kita bisa pakai tergantung kebutuhan kita juga mau seperti apa. Begitulah dia. Kemudian di save. Tinggal share. Ya. Mau ke share YouTube atau publish ya. Publish ya, klik di publish. Share publish ya. Kalau share dia hanya share di Powtoon-nya saja. Kalau publish baru dia lebih di YouTube itu tadi ya, Mbak ya. Iya. Terus di sini juga sebetulnya ada template. Ada template yang bisa kita pakai untuk layanan kayak penyuluhan kesehatan. Udah ada. Jadi mau di Indonesia paling tinggal teksnya aja kita ganti Indonesia kan. Boleh untuk ini. Bolehlah dimanfaatkan kan nggak berdosa ya. Tapi nggak bisa memasukkan gambar atau nggak bisa ya? Bisa, tetap bisa diedit, Jadi kalau agak-agak, susah milihnya ini lama kali milih ini gitu ya. Nah, bisa tinggal pilih aja, klik aja di sini. Ini misalnya nih tentang COVID, kampanye atau tentang apa, nah udah ada sih, jadi tinggal ditambah-tambahin sesuai kebutuhan. Cara ngeditnya gimana Mbak kalau sudah gini Mbak? Sama. Sama ya. Tinggal edit aja. Edit di template, ganti tulisan, ganti apa yang mau. Tambahi gambar gitu ya bisa. Bisa. Lebih enak itu kayaknya ya. Iya, lebih praktis. Lebih praktis. Sama kayak tadi Flyer Maker juga enaknya itu tadi udah ada template-nya, jadi tinggal ya kalau kita bingung, mau bayangin nah susah kan, nah jadi tinggal lebih. Sekarang sudah ada template, sudah ada video, mau enggak digunakan alasannya apa lagi? Ya. Jadi bisalah kita pakai. Harus semangat. Ini misalnya seperti ini kan.
Nah, Itu Pro tetap bisa ya Mbak? Itu Pro itu. iya, Pro ini tetap bisa diedit, tetap tapi bisa diedit. nanti saat mau dipublish ya susah. Harus diulang lagi kan, tadi ada yang hilang juga. Iya, jadi mungkin orangnya ini ya yang hilang. Nah ini nih, orangnya ini yang Pro Plus. Jadi nanti kalau di-download orangnya yang hilang. Oh, berarti yang ada tulisan Pro-Pro-nya itu saja yang Iya, hilang ya Mbak ya? iya. Oke. Seperti itu. Dengan begitu kan kita antisipasi. Oh, berarti nanti ini diganti. Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang udah cukup ini, udah cukup apa ya namanya, membantu lah template ini. Di save baru tahu ya, kalau sudah di save baru tahu muncul enggaknya. Kalau di save sih dia ke save aja semua, tapi pas mau share, di share ya, share ya yang hilang. Share sama export tadi, sama di itu tadi baru bermasalah di situ. Termasuk logonya kan. Iya, Pro-nya itu. Oke. Ini sebenarnya. Begitu Bapak Ibu. Silakan. Sudah ada yang tersedia videonya, tinggal kita ngedit, tidak perlu mencari, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini tadi COVID, kalau ada pembelajaran gitu ada ya, selain kesehatan ada ya? Ini Ngintip ada. Ada ya? Ada ya. Kayak tentang itu, pendidikan. Template CV itu duluan di situ template-nya. Gitu ya? Tinggal ganti aja. Tinggal ganti aja, oke. Tinggal ganti sama tukar karakter kemarin kan, CV-nya kan cowok, jadi saya ganti pakai siluet cewek gitu. Atau diganti foto kita bisa kan juga? Bisa ditempelin. Bisa ditempel. Jadi banyak macamnya. Sampai Sampai mau menyajikan data misalnya bisa juga pakai ini. Oh bisa ya Mbak, berupa data? Data berupa grafik itu atau? Halo. Oh Mbak Lydia kayaknya tergangguan dengan sinyal ini. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini Mbak Lydia sedang sinyalnya tidak bagus. Oke Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya masih adakah? Halo Mbak Lydia. Iya, saya pindah nih ke satunya di sebelah sana hang kayak. Iya, saya kira terputus tadi kayaknya. Nah, iya. Udah. Aplikasinya dengan HP saya, dengan laptop saya mungkin nggak support lagi kali ya. Terlalu banyak mungkin ya. Terlalu banyak di situ. Oke. Saya kelempar kayaknya. Iya yang tadi Mbak. Yang di akun satu lagi. Akun ini yang untung terlihat. 2 ya. Iya. Makanya sebelum kita mengikuti ini silakan cari tempat-tempat yang strategis yang sinyal aman begitu Mbak. Ini sudah saya survei ini posisi paling kuat sinyal di rumah. Jadi di lantai teras depan kan di apa? Iya, oke. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Waktu sudah menunjukkan pukul 11.44. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi atau udah pada canggih? Nyami itu banyak stoknya itu Pak Nyami. Lah yang mana ini Pak Yami? Ini Pak Nyami. Mbak Jani, Mbak Isna banyak itu. Mbak Santi nih. Mbak Santi mungkin silakan Mbak Santi. Mbak Santi silakan di-share Mbak Santi, barangkali ada flyernya tadi yang poster flyernya Mbak Santi yang banyak. Iya, tentunya para pakarnya ini. Tapi lain-lain favoritnya kalau Mbak Santi tuh kayaknya sukanya pakai Canva ya Mbak Santi ya. Canva ya, iya lebih mudah kayaknya juga Mbak ya Canva itu ya. Canva. Kapan hari kami juga dari MGBK Kabupaten Malang juga setiap guru BK diminta membuat poster tentang pembelajaran. Nah, di situ memakai Canva juga. Sepertinya tinggal otak-atik juga sudah ada template-nya.
Tapi Iya, sepertinya iya. tidak banyak seperti ini kayaknya template-nya. Kalau Mungkin di bisa jadi. Player Maker template-nya tuh tiap hari nambah. Nah, Iya. mungkin lebih banyak di Flyer Maker kayaknya template-nya. Belum nyoba juga sih yang Flyer Maker seperti itu. Juga bisa diganti-ganti diganti-ganti tulisan, gambar juga bisa. Sama ya. Iya kan, melalui HP juga. Sepertinya Ditunggu kita yang melalui HP itu Mbak yang lebih senang. Ditunggu Mbak Indi untuk selanjutnya mengajari pakai Canva. Wah. Ini Bu Inta ini, Mbak. Bu Inta ini. Mana ini Mbak Inta? Mana ini Dek Inta? Ini pakarnya juga Mbak. Nih, asli udah kelempar nggak masuk lagi nih. Nggih. Ya. Ada pemandangan nggak enak tuh, ada chat. Nggak kelihatan kok Mbak, nggak kelihatan. Demikian Bapak Ibu, bagaimana ini sudah atau masih membutuhkan atau ilmu lagi yang silakan. Mbak Santi nih sudah buka video. Silakan Mbak Santi menunjukkan hasilnya, posternya untuk kita semua. Mbak Santi nih sibuk sekali ini sepertinya. Maaf Sambi. Ya, poster saya sudah banyak yang di flyernya Guru BK Belajar. Iya. Posternya Mbak Santi dia. Salah satunya. Semuanya. Kemarin coba saya kirim ke Mbak Lydia. Mbak Santi mungkin ya. Saya kirim itu yang kemarin nyoba membuat pakai Canva. Silakan Mbak Santi dilihat di WA. Bisa di-share. Itu dibuat saat minta tolong. Sebentar. Jadi ini aktivitas main kita. Maaf. Mungkin di Mbak Santi sudah bisa di-share Mbak Santi yang saya kirim? Atau Mbak Lydia? Sudah Barusan saya kelempar. Oke. Bisa. Oke, bisa. Ini keren nih. Bentar ya, Mbak. Iya, ini kayaknya melalui membuat lewat Canva waktu itu. Oke, share. Oke. Bismillah, semoga nggak ada foto aneh yang kebuka. Agak serem nih. Oke. Nah, ini. Iya, nih, tips belajar optimal di rumah. Let's go. Yang pertama, motivasi diri. Iya. Buat perjanjian dan tulis di meja belajar. Main game setelah semua target belajar tercapai. Jadi main game di sini jadi reward ya? Iya, sebagai hadiah saja. Kalau sudah tugas-tugasnya selesai. Kemudian yang kedua, mengatur waktu. Membuat satu kegiatan Pomodoro. Itu maksudnya di sini yaitu daftar tugas dikerjakan selama 25 menit. Jadi mengerjakan tugas selama 25 menit dulu, kemudian istirahat 5 menit, kemudian mengerjakan lagi. Seperti itu. Kemudian bertanya pada orang lain tentunya. Kan banyak siswa yang mungkin takut dengan gurunya atau tidak sempat atau gimana, bisa dengan teman atau ya melalui Google, mencari di Google. Terus yang keempat, diulangi materi dan diperbaiki. Membuat rangkuman atau peta konsep. Kemudian didiskusikan dengan teman. Sekarang ini anak-anak itu canggih juga Mbak, diskusinya melalui video call. Kan bisa 8 orang. Bisa 8 orang. 8 orang. Bimbingan kelompok juga kita bisa ya? Betul sekali. Bimbingan kelompok melalui pakai
Video call juga bisa. Ya, ini Bisa. kata-katanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang harus diterapkan kepada siswa-siswi kita semua. Nah, itu kemarin dari MGBK SMA Kabupaten Malang. Iya, keren-keren. Latihan itu. Mungkin yang lain, ayo siapa yang mau berbagi? Nah, lo mau berhenti nggak ada nih? Tidak, oke. Oke, seperti itu. Adakah yang lain? Mungkin sudah ya, Mbak? Bagaimana? Sudah? Udah aja. Oke, alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini, materi tentang FlyMaker, tentang Powtoon, begitu banyak modifikasi-modifikasi yang bisa kita dapatkan. Tentunya kita sebagai guru BK harus menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan kita gunakan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, sesuai dengan tujuannya dari BK Belajar, belajar bersama, berdaya, berkarya dan bermakna. Seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Lydia. Ya, terima kasih juga ya. Mbak Terima Indi. kasih kepada semua Bapak Ibu yang sampai sampai detik ini tadi 30 sekian, sekarang tinggal 26. Kemudian terima kasih kepada Sri Kandi yang 3 yang sampai sekarang masih sempat dengan kesibukannya. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu begitu ya. Foto dulu ya, Mbak. Silakan mohon bantuannya. Aduh, siapa yang ini saya dari laptop sudah membal jadi pakai. Ya, ini juga saya kok baterai lu. Mbak Jani minta tolong nggih, Mbak Jani untuk memfoto. Kita abadikan, Ya, silakan dibuka. Ini kita ada 2 slide ya. Ya, oke, Mbak. Dibuka layarnya. Ya, ayo Deinta dibuka. Oke. Ini dulu formal atau langsung smile atau apa? Iya, silakan langsung smile dulu aja. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu satu-satu. Oke. Menjadi kenangan ini di BK Belajar ini. Oke, satu lagi ya. Smile. Bu Isna itu cantik jelita itu. Cantik paripurna kalau ya. Aduh, Jan. Demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Mulai jam 10 sampai jam 12 kita tidak terasa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Mazid. Iya, Pak Mazid, makasih sudah memfasilitasi. Sponsor Guru BK Belajar itu Pak Mazid. Oh, keren. Sponsor resmi. Dari mana ini? SMA? SMK? SMP. Mazid dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Oh, keren. Hebat. Yang punya PMI Kalimantan. Gitu ya, Mbak ya. Pokoknya rugi deh kalau nggak ngikuti BK Belajar setiap minggunya. Ya, pas. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Terima semua. kasih semua. Saya izin pamit lebih dulu ya. Terima kasih. Keren materinya.